Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Saya percaya hadirat Allah turun di antara rumah-rumah saudara saat ini. Mari saudara kita datang menyembah, kita memuji Tuhan kita, Raja Yesus Kristus yang sangat baik. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau yang telah lahir bagi kami, Engkau yang mati bagi kami, dan Engkau yang telah bangkit bagi setiap kami. Tuhan, Engkau yang memberikan semuanya itu untuk kami dapat meraih kemenangan daripada Engkau. Terima kasih Bapa,
Kau sungguh Allah yang sangat baik bagi setiap kami. Kau Allah yang sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan bagi namamu Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Mari kita bernyanyi, menari bagi kebaikan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dia Allah yang sangat baik. Dia Allah yang sangat mulia. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau lebih lagi, sebab Engkau Tuhan yang sangat besar bagi setiap kami. Haleluya. Beri yang terbaik bagi Allah kita. Sebab Dia Allah yang layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungan-Nya.
Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Oh haleluya. Dia Allah yang layak ditinggikan. Dia Allah yang layak disembah bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Bapa. Kau sangat baik Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Ini kami Tuhan. Kamu melihat mujizat dalam setiap hidup kami Bapa. Sebab Engkau Allah yang sangat baik. Tuhan, hanya Engkaulah harapan kami Tuhan. Hanya Engkaulah penopang hidup kami ya Bapa. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau yang pulihkan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari jemaat kita angkat bersama-sama tangan kita. Bagi Tuhan
setia-Mu nyata bagi setiap kami. Mari menyembah, memuji Dia. Kita menyatakan iman kita di hadapan Allah, sebab Dia yang menopang kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sekali lagi, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, genggam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala rencana-Mu dalam kehidupan kami, bahwa kami adalah umat-Mu, umat pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyediakan mujizat bagi setiap kami. Engkau telah menyediakan pemulihan bagi setiap kami. Engkau telah memberikan kelepasan bagi setiap kami. Engkau yang telah memberikan jawaban-jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan saat ini. Kiranya Bapa, firman-Mu boleh menerangi setiap kehidupan kami Bapa. Menerangi jalan-jalan kami Tuhan, sehingga hidup kami aman dan terlindungi. Terima kasih Bapa, bahwa jemaat-Mu untuk semakin lebih lagi mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Apabila iman akan membuka jalan bagi kita untuk mengalami janji-janji Tuhan, maka keraguan akan menghambat diri kita untuk mengalaminya. Memang tidak semua hal yang ada di dunia ini boleh kita percaya dengan begitu saja. Sebab apabila kita terlalu mudah untuk percaya, maka kita akan mudah ditipu oleh orang lain. Bukankah hal itu yang menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang tertipu oleh SMS yang berbunyi, "Selamat, Anda mendapat undian senilai 175 juta rupiah dari bank titik-titik. Silakan hubungi nomor ini, titik-titik." Padahal yang bersangkutan tidak pernah menjadi nasabah dari bank tersebut. Punya tabungan di bank itu juga tidak. Berurusan dengan bank itu juga tidak pernah. Lalu bagaimana mungkin ia memperoleh hadiah jutaan rupiah dari bank tadi? Namun karena asal percaya, maka tanpa berpikir panjang lagi, dengan hati yang sangat gembira, orang tersebut menghubungi nomor yang tertera di SMS tersebut. Ujung-ujungnya ia diminta untuk mengirim sejumlah dana ke nomor rekening tertentu, dan hadiah sebesar 175 juta rupiah yang dijanjikan tadi tidak pernah datang. Artinya kita tidak boleh asal percaya
kepada perkataan orang. Kita harus memilah dan menimbang dengan baik sebelum mempercayainya. Namun di sisi yang lain, kalau kita meragukan hal-hal yang seharusnya kita percayai, maka bisa jadi kita akan mengalami kerugian. Hal ini hampir saja saya alami beberapa tahun yang lampau. Yaitu ketika anak saya yang sulung berkuliah di Texas, Amerika Serikat. Memasuki semester yang kedua, anak saya menerima surat dari sebuah lembaga beasiswa Gereja Baptis di Amerika. Di dalam surat tersebut diberitahukan bahwa anak saya mendapat tawaran beasiswa yang dikhususkan untuk anak misionari Gereja Baptis. Bukan suatu jumlah yang sangat besar, namun cukup membantu dalam meringankan beban biaya sekolah anak saya. Membaca surat tersebut, saya berkata kepada anak saya, ini pasti ada kekeliruan administratif. Beasiswa ini dikhususkan untuk anak misionari Gereja Baptis. Sedangkan kamu bukan anak misionari. Misionari adalah hamba Tuhan yang melayani di luar dari negara tempat ia berasal. Dan ayahmu bukan seorang misionari. Selain itu, ayahmu juga bukan seorang pendeta Gereja Baptis. Sehingga kamu tidak memenuhi kualifikasi dari beasiswa ini. Namun karena saya melihat bahwa alamat kantor dari lembaga yang menawarkan beasiswa tersebut berada di kampus tempat anak saya berkuliah, maka saya berkata kepada anak saya, sebaiknya kamu datang saja ke kantor tersebut. Jelaskan bahwa ada kekeliruan pada surat yang mereka kirim. Beritahu bahwa dirimu bukan anak seorang misionari dan bukan anak seorang pendeta Gereja Baptis. Sehingga tidak sesuai dengan syarat dari beasiswa yang mereka tawarkan. Keesokan harinya, anak saya pergi ke kantor lembaga beasiswa Gereja Baptis di kampus tempat ia berkuliah. Kepada petugas di kantor tersebut, ia memberitahu apa yang telah saya jelaskan tadi. Petugas tersebut memasukkan nama anak saya dan nomor surat yang diterima oleh anak saya ke komputer. Sudah itu ia melihat data yang ditampilkan pada layar komputer. Dan kemudian dia berkata, memang di sini disebutkan bahwa ayahmu bukan seorang misionari Gereja Baptis. Namun juga ditulis di sini bahwa lembaga kami sudah memutuskan untuk memberi beasiswa kepada dirimu. Jadi terserah kepada kamu. Apakah kamu mau menerima beasiswa ini atau tidak? Mendengar pemberitahuan anak saya tentang jawaban dari petugas tersebut, sekarang bola berada di tangan saya. Saya yang harus memutuskan. Apakah saya mempercayai apa yang dikatakan oleh si petugas kantor lembaga beasiswa tadi atau meragukannya? Saya putuskan untuk mempercayainya. Alhasil, setiap semester anak saya memperoleh beasiswa dari lembaga tadi. Beasiswa tersebut dan bantuan dari beberapa anggota jemaat telah memungkinkan saya untuk menyekolahkan anak saya sampai tamat di Texas beberapa tahun yang lalu. Kalau saja saat itu saya meragukan kebenaran dari isi surat tersebut dan tidak mempercayai perkataan dari petugas lembaga beasiswa tadi, tentu anak saya tidak akan memperoleh beasiswa yang ditawarkan kepada dirinya. Singkat kata, memang tidak semua hal yang ada di dunia ini boleh kita percaya dengan begitu saja. Namun kalau kita meragukan hal-hal yang seharusnya kita percayai, maka kebimbangan itu dapat menghambat diri kita dari mengalami berkat Tuhan. Berarti adalah penting untuk mengatasi kebimbangan dalam hidup kita. Hal ini dapat kita lihat dalam tindakan yang Tuhan Yesus lakukan untuk mengatasi keraguan yang ada pada diri Thomas, salah seorang muridnya, terhadap kebangkitannya. Kebangkitan yang Yesus buktikan dengan menampakkan dirinya kepada para muridnya pada malam di hari ia bangkit dari kematian. Namun sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 25, karena malam itu Thomas tidak bersama-sama dengan para murid Yesus yang lain, maka ia merasa ragu bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian seperti yang diceritakan oleh para murid yang lain kepada dirinya. Terhadap keraguan Thomas ini,
Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 29 ditulis bahwa Yesus tidak berdiam diri. Untuk itu kembali ia menampakkan dirinya kepada para muridnya. Dan secara khusus berbicara kepada Thomas untuk menghapus kebimbangan dari dalam hatinya. Untuk melihat hal ini, mari kita baca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 29. 8 hari kemudian, artinya 8 hari sesudah Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para muridnya, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Di sini tulis bahwa 8 hari setelah Yesus bangkit dari kematian dan menunjukkan dirinya kepada para muridnya, kembali ia menampakkan diri kepada mereka di tempat yang sama. Kali ini Thomas hadir bersama-sama dengan mereka. Sudah Yesus menyampaikan salam kepada mereka, kemudian ia berbicara secara khusus kepada Thomas. Di ayat 27 dicatat ia berkata kepada Thomas, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Pernyataan Yesus dan tindakannya dalam menemui Thomas ini menjelaskan kepada kita 3 alasan mengapa kita tidak perlu hidup dalam kebimbangan. 3 alasan bagi kita untuk tidak merasa ragu terhadap janji dan firman Tuhan. 3 alasan bagi kita untuk menyongsong masa depan dalam iman. Ketiga alasan tersebut adalah yang pertama, yaitu karena Yesus adalah pribadi yang limpah dengan kesabaran. Saya ulang, Yesus adalah pribadi yang limpah dengan kesabaran. Oleh karena itu kita tidak perlu ragu akan firman-Nya. Dalam kesabarannya, ia bersedia menjumpai dan menolong Thomas agar keluar dari kebimbangan yang menguasai hatinya. Kebimbangan yang tidak sepatutnya ada dalam diri Thomas. Sebab jauh hari sebelum ia disalibkan, dikuburkan dan bangkit dari kematian, berulang kali Yesus telah berkata kepada Thomas dan para muridnya yang lain, bahwa ia akan dibangkitkan dari kematian pada hari yang ketiga. Tentang kebangkitannya itu, beberapa kali Yesus mengistilahkannya sebagai tanda Yunus. Hal ini antara lain dicatat dalam Matius pasal 12 ayat 38 sampai 40 dan Matius pasal 16 ayat 1 sampai 4. Bahkan di dalam Matius pasal 16 ayat 21 secara gamblang Yesus berkata kepada mereka bahwa ia akan mengalami penganiayaan di Yerusalem, dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kalau semisalnya Yesus yang mengucapkan kata-kata tersebut adalah pribadi yang suka ingkar janji, maka adalah wajar apabila Thomas meragukan pernyataan yang ia ucapkan itu. Dan yang penggenapannya dilaporkan oleh para murid-murid yang lain kepada dirinya. Namun tentu Thomas sangat mengetahui bahwa dalam masa 3,5 tahun ia mengikut Yesus sebagai salah seorang muridnya, Yesus tidak pernah mengingkari janji yang ia ucapkan. Yesus bukanlah seperti bocah yang dikisahkan dalam dongeng Aesop atau Aesop Fable yang sangat terkenal dan yang berjudul The Boy Who Cried Wolf. Sang bocah yang berteriak serigala. Alkisah, kata Aesop, seorang pendongeng Yunani kuno yang sangat terkenal,
Di suatu desa hiduplah seorang gembala yang masih berusia bocah. Anak ini suka menggoda penduduk desa tempat di mana ia hidup. Suatu hari, sementara menggembalakan domba-dombanya di pinggir desa, anak ini berteriak, "Serigala, serigala!" Segera penduduk desa tersebut keluar untuk menolong yang bersangkutan. Tetapi ternyata bukannya bertemu dengan serigala. Yang mereka jumpai adalah si bocah yang sedang tertawa dengan gembira karena ia dapat menipu para penduduk desa tersebut. Selang beberapa hari kemudian, hal yang sama terjadi lagi. Si bocah gembala tersebut berteriak-teriak, "Serigala, serigala!" Kembali penduduk desanya keluar untuk menolong yang bersangkutan. Dan ternyata mereka tertipu lagi oleh kenakalan si bocah ini. Hal itu berlangsung beberapa kali secara berturut-turut. Dan terus menerus penduduk desa yang bermaksud menolong si bocah tadi tertipu oleh kenakalan yang bersangkutan. Suatu hari seekor serigala benar-benar datang dan menerkam domba yang digembalakan oleh si bocah itu. Kali ini ia berteriak dengan keras, "Tolong, tolong, serigala, serigala." Namun tak seorang pun dari penduduk desanya yang keluar untuk menolong dirinya. Alasannya, penduduk desa tersebut tidak lagi mempercayai perkataan dari yang bersangkutan. Tentu Thomas sangat mengetahui bahwa Yesus bukanlah seperti bocah gembala dalam dongeng Aesop tadi. Perkataan-perkataan yang Yesus utarakan tidak pernah bersifat asbun alias asal bunyi. Yesus selalu menepati janji yang ia ucapkan. Sehingga di dalam Yohanes pasal 6, ayat 68 sampai 69, Simon Petrus, salah seorang murid Yesus, berkata kepada Yesus di hadapan para murid yang lain, termasuk di hadapan Thomas. Demikian, "Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah." Sehingga kalau Thomas meragukan kebangkitan Yesus, seperti yang dilaporkan oleh para murid yang lain, yang telah berjumpa dengan Yesus pada malam, di hari ia dibangkitkan, berarti secara tidak langsung Thomas telah meremehkan Yesus. Ia telah beranggapan bahwa Yesus adalah pribadi yang tidak dapat dipercaya. Kalau kepada pribadi yang meremehkan dirinya tersebut, Yesus masih juga bersedia menolong untuk menghapus rasa ragu dalam diri yang bersangkutan. Hal tersebut adalah karena dia adalah pribadi yang sabar. Singkat kata, kalau Yesus adalah pribadi yang sabar, termasuk sabar di dalam menunggu waktu yang tepat untuk menggenapi firman-Nya, maka kita tidak perlu meragukan janji-janji yang ia ucapkan. Sekarang, alasan yang kedua, mengapa kita tidak perlu merasa bimbang terhadap janji Tuhan, yaitu karena Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Saya ulang, karena Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Dalam kasih-Nya ia bersedia datang secara khusus untuk menemui Thomas dengan maksud untuk menolong Thomas agar ia tidak lagi hidup dalam kebimbangan. Padahal seharusnya bukan Yesus, tetapi Thomaslah yang patut diragukan tentang kesetiaannya dalam menepati perkataan yang ia ucapkan. Di dalam Yohanes pasal 11 dicatat bahwa suatu hari Yesus sedang berada di luar wilayah Yudea. Di situ ia mendapat berita bahwa Lazarus, salah seorang sahabatnya, sedang menderita sakit. Mendengar berita tersebut, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 7 ditulis, Yesus berkata kepada para muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Artinya, Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke Betania yang terletak di wilayah Yudea guna menolong Lazarus. Menanggapi pernyataan Yesus tersebut, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 16 ditulis, Thomas berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, katanya, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia."
bersama-sama dengan Yesus. Suatu pernyataan yang gagah berani yang ternyata tidak ia penuhi. Sebab ketika Yesus ditangkap di Getsemani, Thomas bersama dengan para murid Yesus yang lain melarikan diri dan meninggalkan Yesus menghadapi bahaya seorang diri. Kalau kepada seorang pecundang seperti Thomas, Yesus bersedia untuk menolong agar yang bersangkutan terlepas dari kebimbangannya, maka hal tersebut semata-mata adalah karena kasih-Nya yang sangat besar. Kasih yang besar ini pula lah yang memungkinkan kita untuk tidak hidup dalam kebimbangan, sebaliknya di dalam iman kepadanya. Alasan yang ketiga, mengapa kita tidak perlu merasa bimbang terhadap janji Tuhan, yaitu karena Yesus adalah pribadi yang tidak terbatas. Saya ulang, mengapa kita tidak perlu bimbang terhadap janji Tuhan? Karena Yesus adalah pribadi yang tidak terbatas. Kuasa dan pengetahuannya tidak terbatas. Hal ini dapat kita lihat melalui cara ia menampakkan diri kepada para muridnya. Sebagaimana yang dicatat di ayat 26 tadi. Saat itu, seperti 8 hari sebelumnya, para muridnya sedang berkumpul dalam rumah yang pintu-pintunya terkunci. Tanpa harus meminta agar mereka membukakan pintu bagi dirinya supaya ia dapat masuk ke dalam rumah tempat mereka sedang berkumpul tersebut. Mendadak Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada apapun yang dapat membatasi Yesus. Tidak ada pintu yang tertutup dan dinding yang terlalu tebal yang dapat mencegah dirinya untuk menjumpai para muridnya. Karena dia maha hadir dan kuasanya tidak terbatas. Sehingga tidak ada apapun yang dapat mencegah Yesus untuk bertindak guna melaksanakan kehendaknya. Bukan itu saja. Sama seperti yang ia lakukan 8 hari sebelumnya. Di ayat 27 dicatat. Yesus juga menunjukkan tangan dan lambungnya kepada Thomas sambil berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kata-kata yang Yesus ucapkan ini merupakan tanggapan dirinya terhadap keraguan Thomas seperti yang dicatat di ayat 25. Di situ ditulis, ketika Thomas mendengar para murid yang lain bercerita bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada mereka, ia berkata, sebelum ia melihat bekas paku pada tangan Yesus dan mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus, sekali-kali ia tidak akan percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Walaupun saat itu Thomas hanya berbicara kepada para murid yang lain, namun sesungguhnya Yesus yang maha hadir dan maha tahu itu ikut mendengar apa yang ia ucapkan. Itu sebabnya sebagaimana yang dicatat di ayat 27 tadi, sekarang Yesus meminta agar Thomas melihat tangannya dan mencucukkan jarinya ke dalam lambungnya. Dengan cara demikian, Yesus menegaskan kepada Thomas bahwa dia yang menampakkan diri di hadapan Thomas adalah pribadi yang mengetahui apa yang telah diucapkan Thomas kepada teman-temannya. Ia adalah pribadi yang maha tahu. Sehingga ia tahu apa yang diucapkan oleh Thomas. Ia tahu apa yang dipikirkan oleh Thomas. Ia tahu apa yang dibimbangkan oleh Thomas. Bukan itu saja. Yesus juga mampu menghapus kebimbangan di dalam diri Thomas. Oleh sebab itu, di ayat 27 tadi ia berkata, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saya ajak saudara baca ayat ini kembali bersama saya. Katakan, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Artinya, tak usah Thomas hidup dalam keraguan. Do not doubt. Jangan bimbang. Kesabaran, kasih, dan ketidakterbatasan kuasa serta pengetahuan Kristus inilah yang menjadi jaminan bagi kita untuk menyongsong masa depan sebagaimana yang ia janjikan.
kuasanya tidak terbatas, pengetahuannya tidak terbatas, kesabarannya tak terbatas, dan kasihnya tidak terbatas. Kalau Dia yang limpah dengan kesabaran, kasih, dan tidak ada apapun yang sanggup membatasi dirinya itu yang memegang masa depan kita, apakah yang harus kita ragukan tentang hari esok kita? Seperti yang telah Ia janjikan itu. Kasih dan kuasanya yang tidak terbatas, seperti yang Ia ungkapkan kepada Thomas. Dengan menunjukkan tangan dan lambungnya yang terluka itu, memberi kepastian bagi kita akan masa depan kita. Bekas-bekas luka karena kasihnya itulah yang memberi jaminan bagi Fanny Crosby tentang hari esoknya. Dan memberi kepastian bahwa ia pasti akan mengenal Yesus ketika dirinya berjumpa dengan Kristus di balik kehidupannya di dunia ini. Sebagaimana yang sering saya ceritakan, Fanny Crosby adalah salah seorang penggubah lagu-lagu rohani yang paling produktif di sepanjang sejarah gereja. Di dalam masa kehidupannya yang selama 95 tahun itu, ia telah menulis tidak kurang dari 8.000 lagu pujian yang sampai hari ini sebagian masih dinyanyikan di dalam ibadah-ibadah di seluruh dunia. Salah satu lagu yang terkenal adalah yang berjudul Blessed Assurance, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Ku berbahagia, yakin teguh. Fanny Crosby yang dilahirkan 200 tahun yang silam di kota New York tersebut menjadi buta ketika ia masih berumur 6 minggu. Saat itu ia mengalami sakit demam yang menyebabkan radang pada kedua matanya. Orang tuanya membawa Fanny ke dokter. Namun yang bertugas pada hari itu hanyalah asisten dari sang dokter. Sebaliknya dari mengoleskan obat mata, yang ia oleskan pada kedua mata Fanny adalah balsam yang biasa dipakai untuk mengobati otot yang keseleo. Sebagai akibat, Fanny mengalami kebutaan. Suatu hari sekian tahun kemudian, sesudah ia menjadi seorang penggubah lagu rohani yang terkenal, Fanny sedang berbincang-bincang dengan temannya, John Swainy. John bertanya, "Fanny, bagaimana engkau akan mengenali wajah Yesus kalau suatu hari nanti engkau tiba di surga? Sebab dari sejak bayi engkau tidak pernah melihat wajah Yesus seperti yang ada pada gambar-gambar yang kami lihat." Tentu dalam hal ini John Swainy hanya bergurau. Sebab dapat kita duga bahwa wajah Yesus yang sesungguhnya tidaklah seperti wajah orang bule yang ada pada gambar-gambar yang selama ini kita kenal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Yesus dilahirkan sebagai orang Timur Tengah dan bukan orang bule. Menanggapi gurauan dari John Swainy tersebut, Fanny Crosby menjawab, "Engkau bertanya bagaimana seorang perempuan yang lanjut usia, maksudnya dirinya, yang di sepanjang hidupnya dalam keadaan buta, dapat mengenali Tuhan dan Juru Selamatnya? Saya sudah memikirkan hal itu masa-masa. Dan saya pikir saya tidak akan mengalami masalah. Aku akan melihat ke sekelilingku nanti di surga. Dan ketika aku melihat seseorang yang kuduga bahwa dia adalah Juru Selamatku, aku akan mendatangi dirinya dan berkata, 'Bolehkah aku melihat tanganmu?' Dan ketika aku melihat bekas paku pada kedua belah tangannya, aku tahu bahwa aku telah bertemu dengan Yesusku." Keesokan harinya, Fanny Crosby mengubah sebuah lagu pujian berdasarkan apa yang telah ia katakan kepada John Swainy tersebut. Lagu yang diberinya judul I Shall Know Him. Aku akan mengenal dia. Dalam syair lagu tersebut, antara lain ia menulis, I shall know him, I shall know him. And redeemed by his side, I shall stand. I shall know him, I shall know him. By the print of the nails in his hand. Aku akan mengenal dia. Aku akan mengenal dia. Dan ditebus oleh lambungnya, aku akan berdiri. Aku akan mengenal dia. Aku akan mengenal dia.
oleh bekas luka karena paku pada tangannya. Itulah yang telah dialami oleh Thomas pada hari itu. Bekas luka pada tangan dan lambung Yesus yang menunjukkan kesabaran, kasih, dan ketidakterbatasan kuasa dan pengetahuannya telah menghapus keraguan dalam diri Thomas. Sehingga di kemudian hari, sejarah gereja mencatat bahwa Thomas menjadi rasul yang membawa Injil sampai ke India. Hari ini, 2000 tahun kemudian, jemaat yang ia dirikan di sana terus berkembang dan dikenal orang sebagai gereja Mar Thoma. Suatu istilah dalam bahasa Aram yang artinya adalah gereja Rasul Thomas. Kesabaran, kasih, serta ketidakterbatasan Yesus dalam kuasa dan pengetahuannya itu pula lah yang akan menyanggupkan kita untuk menyongsong hari depan tanpa ragu, tanpa bimbang. Tapi dengan percaya bahwa Dia yang berjanji adalah pribadi yang dapat diandalkan. Dengan berpegang kepada janji-janjinya. Janji yaitu dalam firman-Nya, Alkitab. Mari kita songsong hari depan yang cerah yang ada di hadapan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang berjanji adalah pribadi yang dapat diandalkan. Kami tak usah meragukan janji-Mu. Karena Engkau adalah pribadi yang sabar. Engkau adalah pribadi yang limpah dengan kasih. Engkau adalah pribadi yang kuasa dan pengetahuannya tidak terbatas. Sehingga tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Apapun yang Kau rencanakan, apapun yang Kau firmankan, apapun yang Kau janjikan, pasti akan terjadi. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman-Mu ya Tuhan Yesus tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, dengan iman kepadamu, iman kepada kasih-Mu, iman kepada kesetiaan dan kesabaran-Mu, iman kepada kuasa-Mu yang tak terbatas, iman kepada pengetahuan-Mu yang tak terbatas, kami berkata sungguh ada hari esok dalam Tuhan. Hari esok indah seperti yang Tuhan Yesus janjikan. Saudara-saudari, serahkan harapan dalam jiwamu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya kepada janji-Mu. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya kepada janji-Mu. Saat ini saya berdoa, Tuhan Yesus, genapi janji-Mu dalam diri setiap anak-anak-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu. Ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku karena kasih-Mu yang besar itu. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan mukjizat itu. Membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Meneguhkan hati mereka yang bimbang. Mengusir semua keraguan dalam jiwa. Dan memberi jaminan yang pasti akan hari esok. Karena sesungguhnya kami tahu di dalam Tuhan Yesus ada hari esok. Dalam Tuhan Yesus ada masa depan. Dalam Yesus ada masa depan yang indah dan yang pasti. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu yang indah, manis dan yang menyelamatkan. Nama Yesus Kristus Tuhan. Kami telah berdoa. Amin. Shalom, saya yakin Anda diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Dr. Bambang Wijaya tentang Don't Be Doubtful, jangan bimbang. Biarlah melalui kebenaran firman yang baru saja Anda dengar, semakin memperlengkapi hidup Anda menjadi murid Kristus. Dalam 1 minggu ke depan, Gereja MBC Kadipaten akan melaksanakan beberapa kegiatan yang dapat mengembangkan iman Anda. Di antaranya ialah kesan kelompok saling memperhatikan yang akan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis pada pukul 18.30.
Kesan dapat diikuti secara online melalui aplikasi Zoom Meetings atau on-site di tempat yang telah ditentukan oleh masing-masing kesan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 akan diadakan doa bersama pada pukul 18.30 melalui Zoom Meeting. Selain itu, ibadah image dapat diikuti secara on-site di Gerai MDC Kadipaten lantai 2 setiap Sabtu pukul 5 sore. Pastikan diri Anda dan keluarga hidup beribadah kepada Tuhan setiap waktu. Kebaktian umum MDC Kadipaten pada hari Minggu 25 April 2021 akan diadakan secara online pada pukul 8 pagi. Pada sore harinya yaitu pukul 5, ibadah akan disiarkan secara online melalui page Facebook Online Service MDC Kadipaten Live Streaming. Pada jam yang sama, yaitu pukul 5 juga, akan diadakan ibadah Star Kids melalui Zoom Meeting. Jadilah saluran berkat dengan memberikan link dari setiap ibadah online kepada anggota keluarga atau orang yang Anda kasihi, agar mereka pun dapat mengalami berkat seperti yang Anda alami. Dalam upaya pencegahan dan memutus mata rantai penularan COVID-19, Anda perlu menjaga kesehatan Anda dengan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Persembahan-persembahan dalam ibadah dapat Anda sampaikan dengan mentransfernya ke nomor rekening seperti yang tertera dalam slide atau melalui pengumpulan dengan membawanya ke Geraha MDC Kadipaten pada hari Selasa antara pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore. Berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk ibadah. Bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Yang berkata jangan takut, jangan bimbang, sebab Engkau Allah kami. Menyertai kami gereja. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Sama-sama dengan imanmu katakan amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Engkau menegurku.
Tuhan, hanya Engkau Allah pemberi kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah menyertai gereja-Mu sampai saat ini. Dan menuntun, membawa dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Kami yakin sekalipun menghadapi berbagai tantangan, umat-Mu akan seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi mengatasi badai hidup. Kami yakin Engkau Allah yang membuat semuanya itu ya Tuhan. Itu sebabnya kami tetap beriman, bergantung kepada Engkau Tuhan. Dan mempercayai firman-Mu. Ya dan amin. Kami tidak punya alasan untuk takut. Kami tidak punya alasan untuk bimbang. Kami tetapkan hati kami yakin bahwa Engkau Allah di pihak kami. Siapa lawan kami? Kami yakin kemenangan demi kemenangan Engkau jamin bagi umat-Mu. Itu sebabnya jemaat Tuhan, pandang Tuhan-Mu besar. Dia lebih besar dari masalah apapun yang Engkau hadapi saat ini. Engkau tidak diajak untuk berusaha melihat bahwa masalah hanya kecil dan diremehkan. Tidak demikian. Tetapi ketika engkau melihat Allah lebih besar, engkau akan melihat masalah itu ringan saja. Sebab Dia Allah memberi kelegaan kepadamu. Itu sebabnya dengan iman, angkat tangan di hadapan Tuhan. Sambil berserah dan beriman. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah berkorban mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Dia menyertai kita melalui Allah Roh Kudus, memberi kekuatan penghiburan mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Tetaplah pandang Tuhan dengan iman. Sebab berkat Allah ini ada untuk selama-lamanya bagi engkau, memberi kemenangan demi kemenangan. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan amin.